Perdana nih ke Labuan Bajo. Pahit. Kayak jamu. Gue kira tuh anak zaman sekarang cuma mau yang pak cepak jeder. Aku beri 3 permintaan. Astagfirullahaladzim. Hidup kok gimmick terus, kacau. Aduh, ngapain nih kita nih? Kita sekarang lagi menjelang sahur, iya. 3:30 banget nih kita di sini mau sarapan. Ya sekarang lagi di Batik Lounge. Gue sih udah ngambil. Gue nggak perlu ceritain lah, gue mau ngapain. Mereka semua udah tahu kalau gue hosting Indonesia Kini. Sombong amat. Wih. Tapi udah pasti udah pada nungguin nih. Udah pada nungguin. Tapi kita nggak berdua doang, A. Hah? Karena akan ada 2 teman baru kita lagi nih. Mana, udahlah, udah cukup. Berdua aja. Iya. Biar kita bisa bagi 2. Kau tidak punya otak, nah. Enggak, jadi akan ada 2 teman kita lagi. Tapi kayaknya mereka masih di jalan atau tadi sih sebenarnya bilangnya udah mau sampai. Kita tungguin aja. Iya. Karena nggak mungkin mereka telat datang karena destinasi kali ini luar biasa banget nih. Kemana kalau boleh tahu? Kemarin tuh pemimpin negara ASEAN lagi ngumpul di sana dan gue jadi penasaran juga untuk datang ke sana juga. Oh, di Bandung gitu. Bandung dong. Oh, mereka udah sampai tuh. Halo. Halo. Udah kenal. Rani. Oh, Rani. Halo. Jadi baru tadi ya. Laga belum kenal aja. Oh, udah ketemu dari tadi? Oh enggak ya? Oke, jadi Tadi gue dengar katanya mau berdua doang. Kita nggak boleh join ya. Boleh. Jadi Sobat Parekraf, kali ini nggak cuma ada Satria Fiji, tapi juga ada Patricia Rani. Hai. Dia teman aku diving, teman diving. Biasanya kita meet up-nya deket koral ya. Betul. Oh, dia pelampung ya. Terus ada Cynthia Mariska, siapa yang nggak kenal beliau? Joget dikit dong. Iya. Oke, mau ikut sahur? Boleh, yuk. Sahur ya, jadi kita sekarang lagi ada di Batik Lounge. Ini adalah salah satu fasilitas yang bisa kalian dapetin kalau kalian naik Batik Air. Tapi nggak semuanya. Biasanya sih yang bisnis kelas kalau soalnya. Bener ya? Iya bener ya Mbak ya? Oh. Bener ya Mbak? Mbaknya di sana lagi. Pasti dia tahu Mbak. Apa-apa saya seneng yang oriental. Oh iya emang. Dia tipikalnya oriental. Iya. Dan pas banget kan. Jadi kemarin tuh Batik Air baru aja anniversary yang ke-10 tahun. Wah, pas dong. Wah, happy nih. Jadi ini kita ditraktir sama Batik Air nih. Jadi nggak usah. Ini gratis. Jangan bungkus ya, Dek. Ini gratis. Maksudnya bungkus ya, dia keluar. Bungkus juga boleh. Udah, stop. Kita makan dulu ya. Nanti sambil nikmatin di sini suasananya kayak Yuk, gimana. makan madang. Oke, jadi teman-teman kalau mau ke Labuan Bajo jangan lupa naik pesawatnya. Pesawat apa? Batik. Ayo. Salah. Mau ketemu Mbak yang tadi, Pak. Oh ini hak kamu ya? Ini hak saya. Oh iya, sorry. Saya gini dong naik keretanya. Kereta. deh. Tadi kapal, sekarang kereta. Jadi kalau lagi di pesawat, lihat deh, ini kan ada tatakan tangan. Sebenarnya yang tengah itu, 2 tatakan ini itu adalah hak orang yang duduknya di tengah. Jadi kalau kamu besok-besok naik pesawat duduknya di window, duduk di L, yang posisinya lebih nyaman ya, nggak usah ambil hak orang yang duduknya di tengah. Nih, ini harus. Itu hak yang paling dulu. Jadi nggak boleh lihat. Ya, lu jangan nengok sini. Jadi nggak boleh Insta story. Ini hak Enggak gue. kan orang tengah suka. Ini hak gue. Oke, safely landed in Bajo. Penerbangan super nyaman pakai Batik Air. Gimana perasaannya teman-teman? Ngantuk. Makan. Gua cosplay jadi komodo. Si Sarah lagi cek saraf. Cakep. Lihat si Cooper bawa tas. Halo Sobat Parekraf. Sekarang saya lagi ada di destinasi pariwisata super prioritas. Labuan Bajo. Udah berapa kali kesini? 567. Wow. Kebetulan dari lahir.
Saya mau orang sini kakak. Kali satu lagi tuh. Udah berapa kali kesini? 1.000 lah ya. Oh, 1.000. Saya kebetulan iya. Kebetulan umur kita 2 kali lebih. Ya, Saya kakak umurnya lebih 2 kali. Jadi sebut atuh. Oke, jadi hari pertama tuh kita datang ke desa wisata Golobilas kan. Nah, di sana kita dijamu dengan sangat luar biasa dengan tarian adat dan lain-lainnya ya, yang meriah banget, yang sakral banget. Dan gue cukup amazed sih. Maksudnya kita datang di hari yang terik, tapi mereka sangat excited menyambut kita gitu kan dengan tariannya, dengan pakaian adatnya. Kita satu-satu dipakein sarung, peci sama apa namanya kain tenun ya yang di pundak itu. Gue merasa disambut sebagai keluarga yang baru pulang mudik gitu ya. Jadi seru banget gitu. Desa Golobilas dicetuskan sebagai desa wisata. Kami sudah mulai berpikir bahwa ini Labuan Bajo ini menjadikan super prioritas dalam pariwisatanya. Sehingga kami membuka peluang ini bahwa pariwisata bukan hanya objek-objeknya, wisata baharinya, tetapi pariwisata juga merupakan di budayanya. Di situ juga gue akhirnya tahu, akhirnya jadi lebih lebar lagi, luas lagi pandangan gue tentang adat istiadat yang ada di Indonesia. Salah satunya Ode ngobrol sama ayam. Kalau rasa tidak ini bisa karena dia rasa pedih sedikit. Buang saja. Kenapa? Perdana nih ke Labuan Bajo. Baik. Kayak jamu. Yang paling ngebekas itu ketika gue dikasih sirih sama, itu bisa dibilang ketua adat nggak ya? Ya, ketua adatnya gue dikasih sirih. Terus yang orang di sebelah gue ada inisialnya Rani. Dia udah ketawa-ketawa, kayak udah senyum-senyum Gen FM gitu. Ya halo sobat Gen, apa kabar? Gitu. Pas gue nyobain sirnya kan taruh mulut gitu. Anak baru nih, first timer. Pas gue cobain sirinya, 2 orang di kiri gue, sebelah kiri gue tuh udah senyum-senyum jahat. Tapi kan saya anaknya polos ya, saya hanya melakukan apa yang disuruh. Tanpa ada pikiran-pikiran negatif kepada yang di sebelah saya. Akhirnya saya makan, saya gigit. Saya nyengir. Diketawain. Anggur lokal lah orang Manggarai karena tuah keris tadi untuk menghilangkan dahaga. Ya, lanjut. Berapa? Nanti malam. Nanti malam boleh. Masih siang. Ya harus diminum lah, ya kali ditolak. Pokoknya Indonesia semakin ke timur minumannya semakin beragam ya, semakin menarik. Rasanya juga semakin keras gitu kan. Dikasih kayak sedikit aja sih 1/4 gelas gitu, terus habis itu sebenarnya ditawarin lagi. Coba gue bilang kayak, maaf kakak masih siang, nanti semakin tidak bisa seliputan saya. Kita diarahkan untuk keluar rumah adat tersebut. Kita keluar dan duduk dijemur kayak kerupuk bro. Gue kira tuh anak zaman sekarang cuma mau yang cepak jeder.
gitu. Tapi ternyata dia masih mau melestarikan budaya Indonesia, itu salah satu nilai plus lah dari anak-anak Manggarai tersebut. Jadi kita ganti formasi sarung dulu, agak sedikit dinaikin Ya, biar mudah bergerak ya. Lagu Alu menyenangkan, itu lebih kayak permainan zaman-zaman kecil sih, yang kalau gue di kota adik-adik gue udah nggak main lagi. Gen Z, you miss it? Terus juga nyobain tarian yang gue ngeliat, wah ini bahaya banget nih, kayak bakal ankle nih kan. Ya walaupun pertama kali nyoba langsung bisa sih, standar. Secara gue anak skate tinggal lompat-lompat doang, gampang. Kita lihat di sana ada cambuk atau kalus dibuat dari kulit kerbau yang dikeringkan, penangkis atau perisai yang disebut giling, perisai yang berbentuk bulat, dan busur dari bambu yang berbentuk setengah lingkaran yang disebut agang. Sebagai pelindung kepala adalah panggal. Caci ini mirip-mirip sama Presian yang ada di Lombok, ya kan? Jadi benar-benar kita bertarung satu lawan satu antara lelaki gitu ya, uji mental, uji nyali. Dan gue dapet kesempatan untuk pertama kalinya setelah 3 kali ngelihat tarian Caci di daerah, itu gue nyambuk langsung pendekarnya. Pendekar kali ya sebutannya ya. Oke, gue dikasih kesempatan sekali untuk nyambuk, dan gue beneran ngelakuin itu dengan emosi yang meledak-ledak karena panas banget. Jadi udah gue manfaatin tuh buat nyambuk bapaknya. Sekali doang. Pas gue ngeliat itu ya, gue pikir cuman kayak dia gimmick doang tuh. Dia gimmick, nyambuknya, ternyata serius sampai berdarah kan di sini ya kan. Dan gue dapet kesempatan untuk itu tuh gue semangat banget. Gue udah ngarahin mata nih, kayak gue bilang nih, leher apa mata nih kan. Walaupun gue udah tahu pasti dia jago lah ngelesnya kan. Akhirnya gue nyobain nyambuk, walaupun nggak kena, ya mungkin lain kali lah ya kena ya. Oke, Sobat Parekraf, sekarang kita udah ada di Desa Wisata Golobilas. Tadi seru banget ya, di sini atraksinya banyak banget. Dan sekarang kita udah sama bosnya nih. Ini adalah Ketua Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores ya. Mbak Syahna. Masih muda banget ya. Masih muda banget. Ini efek Labuan Bajo kayaknya. Oh iya. Ini selalu shining ya. Fresh terus. Ini mereka nih kritis semua Mbak, jadi mungkin ada yang mau ditanyain. Mungkin pertanyaan pertama dari yang paling Kritis. muda. Dari muda, oh wow. Aku sih sebenarnya. Satir ya itu maksudnya. Kan kalau di Labuan Bajo sebenarnya banyak banget desa kan. Ya. Tapi kenapa akhirnya memutuskan buat mensupport Desa Golobilas ini? Pertama, Kampung Kaper ini dia sudah sadar wisata sejak awalnya. Jadi banyak sekali pelaku pariwisata ekonomi kreatif yang memang warga Kampung Kaper. Kedua, dia satu-satunya kampung di kota yang memiliki rumah adat. Jadi ini kalau kita bilang experience Manggarai gitu ya, itu bisa dijadikan di Kampung Kaper. Dan posisinya sangat strategis, kita lihat kan dekat jalan. Dan menurut kami ini potensial banget, dan kita memang di Labuan Bajo belum punya nih spot untuk menikmati kebudayaan Manggarai seperti itu, dan kita pengennya di Kampung Kaper. Dan kita juga melihat tidak hanya untuk generasi tua ya, tapi regenerasi telah mereka lakukan. Dari anak-anak semua juga sudah mereka mulai libatkan dalam melestarikan budaya Manggarai. Makanya kita support mulai dari alat musik, kemudian kita juga promosikan, kita perkenalkan, dan kita libatkan dalam setiap kegiatan yang ada di Labuan Bajo, sehingga publik bisa melihat dan menjadikan Kampung Kaper sebagai destinasi baru di Labuan Bajo. Oke, setelah seharian seru-seruan di Golobilas, hari ini kita mau lanjut ke salah satu tempat yang seru banget. Jadi pariwisata itu pasti identik sama yang namanya sampah.
Nggak cuma sampah domestik, tapi juga ada sampah bawaan dari wisatawan. Makanya kalau orang Iya. jalan-jalan itu sebaiknya nggak cuma ke tempat bagus aja, tapi Betul. lihat juga untuk environment apa sih yang dilakuin. Iya betul kan, ini juga terkait sama sustainable tourism, Yes. benar nggak? Yang berkelanjutan. Nah, kerennya di Labuan Bajo ini Danone Aqua bikin satu program yang seru banget buat sirkulasi sampah yang baik. Jadi sekarang kita mau datengin aja, tapi sebelum sampai ke sana kita ganti baju dulu kali ya ke hotelnya. Sumpah. Udah, iya parah nih. Pokoknya ikutin terus, bakal seru banget. Hai. Indonesia Kin. Labuan Bajo, Mandalika. Likupang. Wih, apaan nih kak? Tempat ngumpulin Botol plastik. Wah ini inovasi sih ya. Keren nih, kayaknya di semua tempat wisata, nggak di semua tempat wisata, di semua tempat kayak harus ada ini nih. Biar masyarakat lebih aware sama botol plastik ini. Benar. Ini dikumpulin ya berarti ya? Iya bang. Biasanya berapa minggu sekali atau hari sekali di pick up kayak gini? Kalau botol kayak gini biasanya ya kalau lagi rame bisa 3 hari sekali, tapi biasanya kita seminggu sekali. Nunggu penuh berarti ya? Betul, tunggu penuh. Tapi semuanya udah bijak ya, jadi yang dimasukin cuma botol plastik kan? Iya. Nggak ada yang aneh-aneh kan? Ya kadang ada lah, Ada aja ya, sedikit. kadang ada aja. Dan Dan iya, tapi karena kita udah kasih jelas botol apa plastik ya? tulisannya udah jelas, jadi kebanyakan yang ya botol plastik. Semua botol plastik. Iya, Semua botol plastik, nggak cuma aqua doang kan? betul, nggak cuma aqua doang. Benar. Habis ini berarti prosesnya dibawa kemana? Habis ini kita bawa ke warehouse kita, ada di Kampung Berata. Oh, langsung diolah di sana. Betul, langsung diolah. Kalau di daerah sini berarti ada satu spot ini aja atau ada di beberapa tempat juga? Ada di beberapa tempat, terutama hotel, resto, dan ada perkantoran juga. Mereka yang udah kerja sama bareng kita, mereka yang mau pengen tempatnya dilihat sebagai eco-friendly begitu. Jadi Mau lah, pastilah. Iyalah. Rumah gue juga ditaruh ini mau sih. Aku juga mau tapi nggak muat, rumahku cuma 60 Tapi bentar dulu bang, abang-abang ini volunteer apa gimana nih? Ya kebetulan kita terbentuk dari Iya, gue juga Salah, nanya itu tuh, abang sebenarnya volunteer atau kita awalnya komunitas, tapi kita sekarang pengen dikenal sebagai social enterprise. Nah, komunitas-komunitas yang seperti inilah yang harusnya ada di setiap desa wisata atau di setiap destinasi pariwisata gitu. Jadi kita tahu wisatawan kita nggak bisa kontrol behaviornya, mungkin di rumahnya atau di daerahnya dia biasa melakukan itu, kita nggak bisa kontrol mereka. Tapi kalau kita melakukan itu atau kita punya kemauan dari orang lokalnya, komunitasnya untuk menjaga daerahnya, paling enggak orang yang bertamu juga akan menyadari kalau itu harus dijaga gitu. ini kalau boleh tahu diolahnya jadi kamu. Nah, kalau yang seperti ini nih, botol seperti ini kita bawa, kita kirim lagi ke Surabaya ke industri daur ulang. Kalau untuk yang kami bawa ini di tempatnya ada namanya Veolia, itu mereka memproduksi menjadi botol lagi 100% untuk produknya Aqua. Oh, langsung jadi botol lagi ya? Ada yang botol 600 liter. Liter 600 meter tuh. Dia Produk dari Aqua yang 100% recycling itu loh. Bikin Oh, yang bukit. putih. Betul, yang putih. Terus di Oh, tahu. embos Nah, betul. ya. Iya, Oh, itu hasil 100 daur ulang. Betul. Itu 100% recycling. Gue pribadi sebagai anak Priok, ngelihat pantai yang ada di sana cukup kok bisa hal-hal seperti ini yang terjadi. Tapi karena adanya pengelolaan sampah plastik di daerah destinasi wisata ini, gue harap ini bisa at least menumbuhkan rasa lah untuk para penggiat pariwisata buat lebih concern sama hal-hal seperti ini. Bisa disebut lokal heroes nih kalau Oh, gitu. Ini lokal heroes. lokal hero. Kita ke tempat pengelolaan aja kali ya, mau lihat sih boleh nggak? Nah, ayo, Ajak aku kita. mau ajak kita. Ini harus dibawa nggak? Nggak perlu, nggak perlu. Ini buat Sini boleh? Mungkin bisa ditaruh di sini kali ya. Biar lebih enteng. gitu. Let's boleh. go. Oke. Karena sejujurnya gue juga tumbuh sebagai anak yang kalau habis minum dari botol kemasan, botol plastik ya udah habis itu dibuang aja. Dan ketika misalnya kita kegiatannya di luar kan sebenarnya banyak sekali botol plastik yang dibuang. Sebenarnya kan masalah plastik ini sudah bertahun-tahun dicari solusinya seperti apa. Sampai akhirnya banyak orang-orang yang menyadari emang mulainya harus dari kita sisi konsumen juga dan gak bisa kerja sama sendirian doang gitu. Tapi harus sama perusahaannya juga, harus sama pemerintah juga.
Jadi ketika ada sinergi antara konsumen, antara brand dan pemerintah, terus dari botol plastik bisa menjadi botol plastik lagi yang terkadang seringnya sih ya, value ketika ada di daur ulang jadi lebih tinggi, itu hal yang bagus banget dan sungguh-sungguh mengedukasi. Oke, Mas Putra, ini sekarang kita udah ada di Sekarang ini di area pemilahan. Jadi semua sampah-sampah daur ulang dari Labuan Bajo itu muaranya itu ke sini. ke sini ya. Ke sini dulu gitu. Jadi semua diproses di sini karena yang kita sudah ambil dari masyarakat kan masih ada labelnya, masih ada botolnya. Pokoknya semuanya diproses di sini, dibersihkan di sini. Ya. Bahkan sampai di sini pun itu mesti didetailin lagi tuh. Maksudnya Ada grade-grade-nya grade-nya gitu ya. tertentu seperti yang kayak gitu tuh, Mas. Oh iya benar. Ini collab project itu berarti part of bagian ini semua atau gimana cerita di balik? Ya kalau collab project itu nama dari entitas kami gitu ya. Yang saya bilang tadi social enterprise di sini gitu. Kalau collab project sendiri itu collab sendiri itu bahasa lokal sini artinya pulang kembali. Nah, kalau di konsep solusi penanganan sampah itu kan banyak recycle, reuse. Nah, itu kita ambil kole itu kembali Nah, ya. Sementara kalau kita balik tuh kole dibaca dari belakang Jadinya elok. Nah, itu tujuan kami buat Cakep. Labuan Bajo makin bersih dan elok. Jadi elok ya. Kalau boleh tahu nih, Ya. nilai ekonominya udah sebesar apa nih collab project ini? Sepanjang dari kita berdiri itu kita sudah ngumpulin sebanyak sekitar 180 ton. Yang mana Plastik tuh enteng loh. Jadi kalau 180 ton Berarti banyak banget Banyak dimensinya tuh banget. gede banget berarti. betul. 180 ton Iya. plastik. Iya, memang Sama 180 ton batu beratan mana? sama dong. Oh, ya. Mau di ini kan nggak bisa. Sama kapas. Sama. Di belakang udah ada apa nih? 180 ton itu ya kalau dirupiahin itu bisa sampai 1,3. Jadi sebenarnya menarik juga. Yang kita tahu sampah adalah sampah, yang kita tahu sampah harus dibuang, tapi ternyata ada economic value di situ. Misalnya ada sampah plastik yang bisa didaur ulang, bahkan bisa jadi cenderamata, itu kan bisa jadi ekonomi kreatif di daerah tersebut yang akhirnya bisa menimbulkan insentif buat masyarakat. Dan itu positif banget gitu, kenapa enggak kita lakuin itu? Gitu. Karena kan salah satu campaign yang luar biasa dari Kementerian Pariwisata adalah ekonomi kreatifnya. Dan itu harus kita genjot gimana caranya sampah ini nggak jadi cuma limbah, tapi juga bisa jadi nilai ekonomi yang bisa membuat insentif masyarakat meningkat juga dari ekonomi dan dari sampah. Tangan dan pes nih, kalau ada pesnya nih. Ini ada pes. Ya takutnya lu tenggelam dalam botol plastik. Iya. Makanya Ini life jangan jacket jangan lupa bijak berplastik. Wih, tempe. Biasalah. Sayang. Standar. Om. Fiji nih bau ketek nih. Mau pegangin nggak? Bau ketek. Kebetulan ini kita ada punya yang bisa bikin botol ini berubah wujud. Kenalan dulu dong. Rani. Saya Cynthia Barbara. Cynthia Barbara nggak tuh? Bisa tanya langsung nih botol. Boleh mampir Pak ke dalam langsung. Ayo silakan. Berarti ini juga termasuk pengolahannya nih, besi ini. Oh iya. Oh bukan. Jadi ini adalah kolaborasi yang begitu sempurna antara Collab Project dan Dainan Aqua ya. Betul. Terjadilah tempat ini luar. Betul. Nah kalau itu mesin apa tuh? Itu mesin press. Oh, Ini penting banget kalau di pengolahan sampah seperti ini tuh harus ada mesin press karena di mana-mana tuh di Indonesia kayak isu sampah itu selalu terkait dengan apa? Isu logistik, transport. Oh, benar. Karena kan dia hitungannya sampai sampah ya, sedangkan kita ngirim lagi kan butuh transport. Makanya penting banget kayak di press ini. Jadi satu truk itu bisa bawa banyak. Kalau nggak betul, kalau nggak digituin nanti enteng sekali gitu secara ekonomi sangat nggak masuk. Ini boleh lihat gak sih? Atau Mau di press? Iya. Fiji mau di press? Udah sering Boleh. banget. Langsung dikirim ke Surabaya. Surprise. Bentuk rapi gitu ya. Oh sama karung-karungnya juga di press ya? Iya biar tidak ini deh. Biar tidak hancur. Buat alat aja. Dari sebesar ini jadi sekecil ini ya. Ini butuh 10 atau 15 karung. Ini Ini
10-15 karung. 10-15 karung jadi 10 segini. karung ini. Kelihatannya tuh kayak simple, cuma ngepres aja, tapi akhirnya efektivitasnya meningkat sekian kali lipat ya. Karena kebayang nggak sih kalau yang kayak gini dibawa ke Pasuruan bisa berapa kali bolak-balik truknya, tapi dengan press akhirnya bisa bawa 1 kali angkut bisa berapa banyak Pak? Gitu. Kalau rata-rata tergantung truk gitu, tapi bisa sekali angkut tuh bisa 2 sampai 3 ton. 2 sampai 3 ton. Tapi bayangin kalau dengan truk yang sama kalau nggak dipres, paling bisa cuma bawa setengah ton. Setengah ton ketika dirupiahkan nggak nutup untuk biaya solarnya gitu. Logistiknya. Selain mengelola sampah Pak, Dan Aqua tuh punya program apa lagi sih yang berhubungan sama pariwisata? Ya. Oh, ada lagi? Ada lagi gitu, nggak cuma pariwisata dan nggak hanya mengenai masalah kemasan atau sampah plastik. Jadi kalau di company kita percaya bahwa kesehatan kita dan kesehatan planet itu kan jadi satu, atau connected gitu. Makanya kita ada juga program-program sustainability kita yang terkait dengan konservasi gitu. Karena kebetulan bisnis kita adalah bisnis air mineral gitu, makanya kita juga banyak kegiatan proses konservasi di tempat-tempat lain. Bahkan kita sama Kementerian Pariwisata juga bekerja sama dengan sign MOU berupa develop desa wisata. Di mana desa wisata itu sebuah desa yang kita bisa develop bersama agar limbah atau sampahnya waste-nya terkelola, tapi juga ada kegiatan konservasi agar airnya di sana juga terjaga. Terus kemudian biodiversity-nya itu juga terjaga, maka ada penanaman pohon, pembangunan sumur resapan, hal-hal seperti itu. Bahkan ada juga pendampingan terkait dengan merubah transisi petani dari yang non-organik ke petani organik. Yang kita tahu ya, KTT ASEAN kan juga dari kemarin udah berlangsung ya, betul, sekarang berlangsung. Kira-kira ada dampak nggak sih sama sampah plastik ini? Jadi banyak banget gak yang terkumpul. Makanya itu menariknya juga sih, karena kan ya tentu kita semakin banyak orang, semakin banyak sampah. Karena kan kita setiap hari selalu menghasilkan sampah kan. Kayak contohnya KTT kemarin itu memang rame, bahkan ketika periode itu kita kumpulkan dengan teman-teman di Kole, itu sampai dengan sampah kemasan plastiknya aja 9 ton. Itu meningkat karena ada meningkat karena semakin banyak traffic yang datang ke sini. Jadi semakin banyak orang. Makanya memang tentunya resiko tempat wisata atau tempat keramaian atau populasi apapun kalau kesadaran terkait dengan penanganan sampahnya tidak dikembangi jalan bersama, ya resikonya ya seperti itu. Makanya harus apa tuh? Harus bijak berplastik. Tapi gue salut sih sama teman-teman Kole ya? Kole. Hebat loh, maksudnya masa muda mereka diisi sama kegiatan yang sangat positif gitu ya. Jadi kalau ada kole-kole lain di Indonesia ini, ingat ada Aqua yang bisa membantu kalian memfasilitasi mimpi-mimpi besar kalian. Kirim aja proposalnya langsung ke sini. Nanti di-insert jangan lupa loh. Sini. Nggak ada. Capek editor gue. Sama kayak gitu. Jadi kayak di area lain kita ada kole-kole lokal lain yang memang mempunyai concern sama teman-teman lokal, putra daerah lokal yang punya concern untuk menjaga lingkungan mereka, dan mereka mau berkolaborasi dengan kita. Ya, itu ada juga di daerah-daerah lain. Hampir seluruh Indonesia memang kita ada. Gitu. Betul. Keren. Paling keren juga Aqua yang support. Iya benar. Terima kasih banyak ya Pak, kita boleh lihat prosesnya, boleh dikasih informasi yang banyak juga, jadi dapat input buat next campaign. Next destinasi Indonesia ini ya. Destinasi betul. Oke, hari pertama nih udah penuh banget, kita dapat insight-insight yang menarik. Jadi jalan-jalan tuh nggak cuma kita ngenikmatin pariwisatanya aja. Benar. Dibuka dengan disambut dengan amat sakral dari desa wisata. Makan sirip pinang. Makan sirip pinang. Enak. Dijemur di teriknya matahari. Makan pisang rebus. Iya, tapi Cynthia udah diangkat anak kayaknya. Bibirnya merah gigi. Akamsi total. Dan ini ditutup hari ini dengan sangat positif. Ketemu sama teman-teman komunitas yang luar biasa banget untuk menjaga daerahnya, Local Heroes. Sama kolaborasi antara Kole Project dan Aqua Danone ini. Aqua Danone. Luar biasa banget kan. Ada kegiatan positif, difasilitasi, dan jadilah seperti ini. Nilai ekonomi yang luar biasa. Jadi kalau ke Labuan Bajo itu nggak cuma sailing aja di Kepulauan Komodo, tapi kita bisa nikmatin yang kayak gini nih, yang kita nggak dapet. Ini hal baru juga ya. Hal baru. Edukasi tuh sampai dia udah mau daftar di Iya, gue mau juga nih. Udah join ke Kole Project. Gue kira lu yang di press. Oke, masih panjang perjalanan ke Labuan Bajo. Oh, masih ada lagi ya? Masih ada dong. Tapi Fiji nggak ikut, sayang banget. Enggak gitu. Pokoknya ikutin terus perjalanan kita. Kalau teman-teman punya destinasi lain yang menarik untuk kita datengin, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk
Pantun. Nah, lu nyusahin diri sendiri kan? Lu nyusahin diri sendiri kan? Si Sari ngeliat Itik. Cakep. Mari bijak berplastik. Tetap jalan-jalan di Indonesia aja dan jadilah milenial yang cinta kearifan lokal.